Rio Hasport selalu menjanjikan update berita-berita seputar sepak bola, khususnya Liga Indonesia. Kali ini ada beberapa berita, di antaranya nasib Liga 1 ditentukan 2 Desember 2022. Layakkah Persib rekrut Sadil Ramdhani? Berita dari klub-klub Liga 1 dan rumor transfernya, serta dari Timnas Indonesia dan serba-serbi Piala Dunia. Semuanya akan kami rangkum di Rio Hasport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Hasport lovers, inilah Rio Hasport untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita bedah semua videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hasport selengkapnya. Bos Persib Bandung Teddy Cahyono diketahui diserbu bobotoh. Hal ini usai rumor Sadil Ramdhani yang dikaitkan, bahkan kabarnya tengah negosiasi dengan Persib. Para bobotoh meminta agar Persib merealisasikan perekrutan Sadil Ramdhani. Pasalnya selain Persib ada Persija dan Arema yang juga mengincar pemain berusia 27 tahun ini. Para bobotoh meminta agar Persib jangan lelet sehingga akhirnya Sadil dibajak klub lain. Lalu apa pendapat dan komentar Persib soal ini? Menurut Direktur PT PBB Teddy Cahyono, soal Sadil itu masih sebatas rumor dan itu sudah biasa terjadi. Belum, itu masih rumor. Biasalah, netizen kan suka begitu. Yang pasti nanti setelah pelatih menyodorkan nama-nama yang ingin direkrut, baru akan bergerak, ujar Teddy Cahyono. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah kata-kata Teddy Cahyono yang berkata belum, bukan tidak ada atau tidak akan. Jadi Teddy Cahyono tak bilang tidak ada, itu cuma rumor, tapi dia bilang belum, itu cuma rumor. Kata-kata belum di sini mengindikasikan jika memang itu tengah terjadi atau itu akan terjadi. Tapi apa sih plus minusnya jika Persib merekrut Sadil Ramdhani? Nilai plusnya adalah pemain ini skillnya tak perlu diragukan. Kaki kiri dan kaki kanan Sadil sama baiknya. Sadil pun bisa ditempatkan di berbagai posisi. Sayap kiri, sayap kanan, wingback kiri, wingback kanan, bahkan striker. Nilai plus lain adalah Sadil punya pengalaman di kancah internasional. Sudah terbiasa menghadapi pemain-pemain luar yang tangguh, dan Sadil terkenal ngotot dan tak cengeng di lapangan. Sadil pun terkenal humoris dan pandai melawak yang bisa membuat Sadil bisa dengan mudah cair dengan para pemain lain. Lalu apa minusnya? Yang utama tentu saja Sadil ini pemain timnas aktif, yang artinya kuota pemain Persib yang akan dipanggil ke timnas akan bertambah. Saat ini saja sudah 6 pemain Persib yang dipanggil timnas, otomatis Persib akan lebih sering tak bisa memainkan Sadil. Minus lain adalah Sadil ini meskipun terkenal humoris, tapi Sadil ini bertipikal temperamental yang gampang terpancing emosi. Dan satu hal yang kurang baik dari Sadil Ramdhani, pemain ini suka sekali clubbing atau pesta-pesta di luar klub. Tapi dari minus-minus ini bisa diperbaiki tergantung kesepakatan dalam kontrak dan pelatihan dari sang pelatih. Nah, gimana menurut kalian? Layakkah Sadil direkrut oleh Persib? Pemain Brazil keturunan Jepang Bruno Suzuki kabarnya resmi berpisah dengan klub asal Thailand Bangkok City FC. Hal ini terlihat di akun Instagram Bruno yang menuliskan kata-kata perpisahan dengan Bangkok FC. Kabar yang beredar, Bruno resmi menerima tawaran dari salah satu klub di Indonesia, namun belum diketahui klub tersebut. Pemain berusia 32 tahun ini
bisa diposisikan di dua posisi slot asing, yakni slot asing non-Asia maupun slot asing Asia. Pasalnya Bruno selain memiliki paspor Brazil, ia pun memiliki paspor Jepang. Bertinggi tubuh 175 cm, posisi Bruno adalah striker. Selama membela tim asal Thailand Bangkok City, Bruno telah tampil 98 kali dengan catatan 29 gol dan 10 assist. Kira-kira menurut kalian klub mana ya di Indonesia yang butuh pemain baru, terutama slot Asia? Dari 18 klub Liga 1 yang mungkin membutuhkan slot asing Asia, ada Bali United yang kabarnya akan menggantikan posisi Browanuri yang akan habis kontraknya di Desember ini. Lalu ada PSS Sleman yang butuh striker dan untuk menggantikan posisi Jihad Ayub. Dan juga ada Barito Putra yang untuk menggantikan posisi Mike Ott. Kira-kira klub mana ya? Dari PSIS, jadi salah satu tim yang tak ada satupun pemainnya yang dipanggil ke timnas membuat para pendukung PSIS heran, ada apa dengan PSIS? Jika sebelum-sebelumnya ada nama Pratama Arahan, Eka Febri, dan Alfreandra Dewangga yang rutin dipanggil timnas, kini setelah Arhan pindah ke Tokyo Verdy, Dewangga dan Eka pun tak masuk dalam daftar pemain timnas di AFF. Hal ini tak lepas dari performa PSIS yang terus menurun, tapi menurut CEO PSIS Semarang Yoyo Sukawi, hal ini justru bagus, sebab itu artinya skuad PSIS akan tetap utuh. Semua itu harus disikapi positif. Kalau emang performa tim menurun, ya harus diperbaiki. Tapi menurut saya ini bagus dong kalau pemain kita nggak ada yang dipanggil ke timnas. Kan kita nggak akan kekurangan pemain dan skuad tetap full, ujar Yoyo Sukawi. Di sisi lain, kabarnya PSIS semakin intens mendekati kiper Persebaya Hernando Ari Sutaryadi. Hernando memang sudah sejak lama diisukan akan pulang kampung ke Semarang. Meskipun sempat dibantah oleh pihak Persebaya, namun kabarnya Hernando belum mau perpanjang kontrak di Persebaya. Kontrak Hernando sendiri akan habis di Persebaya pada Desember 2022. Sementara posisi Hernando di Persebaya tergantikan atau tersingkirkan oleh Satria Tama dan Andika Ramadhani. Dari PSM Makassar, pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares kembali mengkritik sikap Sintayong yang terus memanggil pemain-pemain klub untuk timnas Indonesia, khususnya untuk pemain-pemain PSM yang dipanggil. Setelah sebelumnya ada Ramadan Sananta dan Yakob Sayuri yang dipanggil, kini ditambah Zaki Ashraf dari PSM Makassar pun dipanggil oleh Sintayong. Menurut Tavares, kenapa tim-tim harus wajib mengirimkan pemain ke timnas, padahal tim pun butuh pemain-pemain tersebut? Kalau menurut saya pribadi agak aneh ya kalau lihat sikap Tavares ini. Katanya pelatih yang kaya akan taktik. Kok kehilangan Yakob sama Sananta aja udah kebakaran jenggot? Penting banget ya posisi Yakob dan Sananta di PSM. Kan bisa cari pengganti yang lain. Aduh. Dari Timnas Indonesia, Timnas Indonesia dipastikan tak akan diperkuat Elkan Bagot selama penyisihan grup. Pasalnya klub Elkan Bagot Gillingham City tak melepas pemain andalannya ini ke Timnas Indonesia. Pihak Gillingham baru akan melepas Elkan jika Timnas Indonesia lolos dari babak grup atau perempat final. Menurut pihak Gillingham, AFF bukanlah ajang resmi FIFA dan tiap klub berhak menolak pemainnya untuk dipanggil ke timnas. Selain Elkan, Sintayong pun kabarnya resmi memulangkan Dimas Derajat ke Persikabo. Dimas diketahui cedera ligamen dan terpaksa absen di AFF ini. Posisi Dimas digantikan oleh Ilyas Pasoyevic. Selain Dimas Derajat, ada juga Stefano Lillipali yang kabarnya pun dipulangkan ke Borneo FC. Lillipali diketahui mangkir dari panggilan TC di Bali dan lebih memilih berada di negaranya di Belanda. Posisi Lillipali digantikan oleh Zaki Ashraf dari PSM. Menurut manajer Timnas Indonesia Sumarji, jumlah pemain TC ini akan bisa bertambah dan berubah-ubah sewaktu-waktu dari komposisinya. Pasalnya Indonesia mendaftarkan 65 pemain di AFF dan bisa diubah kapan saja. Jadi gini nih, Piala AFF 2022 ini tiap tim boleh daftarkan 70 pemain, tapi di tiap laga itu cuma boleh daftarkan 20 pemain.
Jika ada pemain yang cedera, boleh ditukar dengan pemain lain asal pemain tersebut sudah ada dalam daftar 70 pemain yang sebelumnya sudah didaftarkan. Nah, dari 65 pemain timnas yang didaftarkan, masih banyak wajah-wajah lama dan kemungkinan akan ada wajah-wajah baru. Wajah-wajah baru ini akan terlihat jika liga digulirkan, karena Sintayong akan memilih pemain-pemain ini melihat dari performa pemain ini di klubnya masing-masing. Sementara untuk wajah-wajah lama, ada nama-nama seperti Alfreandra Dewangga, Febri Haryadi, Victor Igbonevo, Teja Pakualam, Muhammad Ferrari, Ezra Walian, Marcelino Ferdinand, Zanadin Faris, Robi Darwis, Kakang Rudianto, Irfan Jaya hingga striker Gaek Beto Gonçalves. Oke, kita update ke perkembangan kelanjutan Liga 1 nih. Pihak Polri rencananya akan menentukan nasib Liga 1 pada tanggal 2 Desember 2022. Pihak Polri akan melakukan rapat terakhir bersama PSSI, PT LIB, Kemenpora, BNPB, Kemenkes, PUPR, dan BPK. Saat ini pihak Polri masih menunggu laporan dari PUPR soal verifikasi stadion yang akan digunakan. Menunggu laporan Kemenkes soal kondisi kesehatan dan prasarana kesehatan yang akan dipakai di gelaran Liga 1. Menunggu laporan dari BNPB soal kondisi wilayah yang akan dipakai sebagai venue. Dan menunggu laporan dari BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan soal finansial para klub. Khususnya apakah ada tim Liga 1 yang tak membayar gaji atau menunggak gaji pemain. Hasil laporan-laporan ini akan dikumpulkan dan diketahui hasilnya pada 2 Desember 2022. Udah kayak mobil dun aja ya, semua diperiksa. Nah, kalau kayak gini kan akhirnya timbul pertanyaan, apakah Liga 1 ini duitnya gede banget ya? Sampai badan-badan pemerintah pun ikutan nimbrung di liga, kayak BNPB, Kemenkes, PUPR, dan BPK. Nah, makanya Liga Indonesia itu nggak akan pernah jadi liga profesional. Uang pemerintahnya masih ikut campur kok dalam urusan liga. Beda dengan kompetisi di luar negeri. Kalau kompetisi di luar negeri, urusan liga ya federasi dong. Federasi bikin keamanan sendiri, bikin dinas kesehatan sendiri, bikin tim audit sendiri, dan semuanya serba sendiri. Jadi nggak bergantung sama pemerintah. Di Indonesia mah udahnya para pengurus sepak bola ini digaji oleh rakyat. Hiburan rakyat yang menggaji mereka malah dibikin ruwet. Selamat ya buat Aremania, gara-gara kalian sepak bola kita jadi ruwet dan tambah ruwet. Oke, kita ke Piala Dunia nih. Babak penyisihan grup hampir selesai nih. Sejauh ini saat berita ini dibuat ya Kamis pagi, sudah ada 8 tim yang lolos ke 16 besar nih. Apakah dari 8 tim ini ada jagoan kalian? 8 tim yang lolos otomatis ini adalah Belanda, Senegal, Inggris, Amerika, Argentina, Polandia, Prancis, dan Australia dengan rincian 4 dari Eropa, 1 dari Afrika, 2 dari Amerika, dan 1 dari Asia. Dan inilah bagan sistem babak 16 besar Piala Dunia, di mana ada Prancis yang akan bertemu dengan Amerika, Argentina versus Australia, Inggris versus Senegal, dan Belanda versus Polandia. Dan kita akan update terus ya, pasalnya babak penyisihan grup ini baru akan selesai Sabtu esok. Dan untuk urusan top scorer, sementara ini dipegang oleh 4 pemain, yakni Cody Gakpo dari Belanda, Enner Valencia dari Ekuador, Kylian Mbappe dari Prancis, dan Marcus Rashford dari Inggris dengan sama-sama 3 gol. Nah, itulah tadi pembahasan kita di video kali ini. Ikuti terus berita-berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.